Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok 12, yaitu materi pantun. Pantun merupakan satu di antara sekian banyak genre kesusastraan yang lahir dan berkembang di Nusantara. Pada mulanya, istilah pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau patuntun yang berarti seorang penuntun. Namun ternyata istilah pantun itu pun dikenal juga di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Batak, dan juga Melayu. Masih tentang pantun, dalam bahasa Melayu, pantun dikenal dengan istilah kotrai. Pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan rima akhir. Pantun digunakan untuk mencurahkan isi hati seseorang. Ciri-ciri pantun. 1. Satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri dari 8-12 karakter. 3. Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, sedangkan barisan ketiga dan keempat merupakan isi dan bait. Keempat, rima atau saja akhir ABAB. Dalam pantun selalu ada 2 dimensi, yaitu yang pertama disebut sampiran. Konvensi mengatakan bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh dengan sampiran. Jika kita menuruti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika tentang sampiran dikatakannya sebagai berikut. Paruh pertama pada pantun, yaitu baris ke-1 dan ke-2 berupa kalimat-kalimat yang biasanya hanya merupakan persediaan bunyi kata untuk disamakan dengan bunyi kata pada isi pantun. Macam-macam pantun. Pantun banyak macamnya, pantun nasihat, orang tua, anak-anak, bahkan pantun muda-mudi. Isi dari pantun menerangkan maksud dan tujuan kepada si pendengar. Di bawah ini beberapa contoh pantun. Selanjutnya adalah materi kaidah kebahasaan pantun. Kaidah kebahasaan pantun terdiri dari diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang penggunaannya digunakan sebagai gagasan yang tepat dalam menyampaikan performa atau sebuah isi dari pantun yang akan kita berikan kepada orang. 2. Bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan bahasa yang dipakai oleh pelantun, baik secara tidak langsung atau diungkapkannya secara genre ke orang lain atau sekitarnya. Ketiga adalah imaji. Imaji merupakan pengembangan imaji yang dilakukan oleh pelantun secara tidak langsung atau dengan mengembangkan ide-ide yang ada di pikirannya. Di bawah ini adalah contoh-contoh pantun. 1. Pantun anak-anak. Contohnya, elok rupanya si kumbang jati, dibawa itik pulang petang, tidak berkata besar hati, melihat ibu sudah datang. 2. Pantun orang muda. Contohnya, ikan duyung di laut biru, ikan impian dalam kenangan, ada kabar adinda rindu, lewat laut pun kanda berenang. 3. Pantun orang tua. Asam kandis, asam gelugur, asam siria-ria, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak pernah sembahyang. Terakhir adalah pantun pengiring lagu. Pengiring pantun biasanya alat musik seperti biola contohnya, 2 rebana, dan di saat ini biasanya ditambah dengan harmonium atau akordeon, gitar, dan tambison. Pemantun pertama akan menggunakan pantun yang disebut dengan menjual pantun. Kemudian pemantun kedua akan membeli pantun. Dalam proses menjual dan membeli pantun, maka penuntun atau pendendang akan diiringi lagu Melayu dengan irama joget dan irana. Dalam pantun juga selalu ada 2 dimensi, yaitu pertama yang disebut dengan sampiran. Konvensi mengatakan bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh dengan sampiran. Sampiran semata-mata hanya akan melengkapi konveksi dari sebuah puisi. Pengantar isi yang menuju sebenarnya dalam 2 larik berikutnya.
Seperti itulah yang biasanya kita ketahui mengenai sampiran, dan termasuk bagian dalam sebuah puisi, dalam sebuah pantun. Maka dari itu, kita harus sama-sama memahami kaidah kebahasaan dari sebuah pantun. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari makalah ataupun PowerPoint serta video yang kami sertakan untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia. Tugas kelompok yang diberikan kepada per kelompok dari dosen bahasa Indonesia. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan ataupun salah penulisan dan kata dalam tugas kami ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.